Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memanggil dan mempersatukan kami di dalam jemaat-Mu yang kudus, dengan mereka yang telah Kau panggil dari segala bangsa. Kami ucapkan terima kasih kepadamu, karena Engkau telah memberikan kami menjadi milik Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Kasihanilah dan kuatkanlah hati kami untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu, supaya kami dipersatukan dengan saudara-saudara kami yang telah menang, yang sudah berada di sisi-Mu. Teguhkanlah iman kami sampai akhir hidup kami, agar kami dapat masuk ke dalam tempat yang penuh dengan ketenangan, yaitu dalam kehidupan kekal yang Engkau siapkan bagi mereka yang mengasihi Engkau. Disitulah kami akan memuji nama-Mu sampai selama-lamanya, karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari Kesaksian Iman Orang Kristen, pasalnya yang ketiga, kekudusan orang Kristen. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Maksudnya adalah, aku percaya bahwa aku tidak dapat dengan pikiran atau kekuatanku sendiri mempercayai Yesus Kristus Tuhanku atau datang kepadanya, tetapi Roh Kudus telah memanggil aku melalui Injil, menerangi hatiku dengan pemberiannya, menguduskan dan memelihara aku di dalam kepercayaan yang benar. Juga seperti Dia selalu memanggil, mengumpulkan, menerangi dan menguduskan seluruh gereja Kristen ke dunia dan memeliharanya dalam kesatuan dalam Yesus Kristus di dalam satu-satunya iman yang benar itu. Di dalam gereja itu, Dia setiap hari bermurah hati mengampuni dosaku dan dosa seluruh orang percaya. Dan pada hari yang terakhir, Ia akan membangkitkan aku serta semua orang mati dan memberikan kepadaku serta kepada semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus kehidupan yang kekal. Demikianlah sesungguhnya. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Anak Allah yang Maha Kudus, kasihanilah kami, ampunilah kami orang berdosa ini. Firman-Mu memanggil kami untuk mengimani kekuasaan dan kerajaan-Mu yang kekal selama-lamanya. Namun seringkali kami tergoda untuk mengejar dan menggunakan kekuasaan dan kerajaan dunia ini untuk nafsu dan keinginan kami. Akibatnya, kami tidak merasakan kebahagiaan dan kedamaian yang sejati di dalam hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, dan di sekitar kami. Ya Yesus Kristus, Anak Allah yang Maha Kudus, kasihanilah kami, ampunilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami, orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu, Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Dengan darahnya
Marilah kita membaca epistel yang ditetapkan untuk hari Minggu ini. Kita membaca secara responsoria. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka, sujud dan menyembah Allah. Sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja. Semua bangsa telah marah, tetapi telah datang amarahmu, dan saat untuk menghakimi orang-orang mati, dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan siapa saja yang membinasakannya. Lalu terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Dan kilat pun memancar, bunyi guruh menderu, dan terjadilah gempa bumi dan hujan es lebat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula Dia dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom. Amang inang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami akan bacakan warta jemaat Minggu tanggal 24 November 2024. Topik khotbah, kekuasaan dan kerajaan Allah tidak akan lenyap. 1. Nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Akhir Tahun Gerejawi HKBP dan Peringatan Orang Meninggal. Dalam kebaktian minggu hari ini akan dibacakan nama-nama jemaat yang telah meninggal dunia dalam waktu 1 tahun gerejawi, mulai dari 27 November 2023 sampai dengan hari ini, Minggu tanggal 24 November 2024. 2. Duka cita. Pada hari Jumat, tanggal 22 November 2024, telah meninggal dunia Bapak Tony Nahal Hutapea dalam usia 82 tahun. Suami dari Ibu Rasmi Mauli Boru Silitonga, meninggalkan 4 orang anak, 1 laki-laki sudah berkeluarga dan 3 anak perempuan. 1 anak perempuan belum menikah. Alamat Kompleks Kedaung Hijau Blok A nomor 16, Ciputat, Kedaung. Jenazah akan dimakamkan pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 di Sintong Marnipi, Lagu Boti. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan serta penghiburan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. 3. Kebaktian Gabungan Sekolah Minggu. Pada hari ini, Minggu tanggal 24 November 2024, dilaksanakan kebaktian gabungan sekolah minggu masuk pukul 10.30 WIB di Aula Sopo Praja, dipimpin oleh Pendeta Surya Bakti Lumban Toruan STH. 4. Ulang tahun Punguan Lansia. Dalam rangka ulang tahun lansia yang ke-14, pengurus lansia HKBP Kebayoran Lama mengundang seluruh jemaat lansia dapat hadir pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 di Aula Sopo Praja, pukul 9.30 WIB. Para jemaat lansia yang berkenan hadir agar dapat mendaftar kepada Sekretaris Punguan Lansia, Bapak Dr. Andes F. Sirait MSI. Pendaftaran terakhir pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, pukul 12.00 WIB. Terima kasih atas perhatiannya. 5. Kunjungan kasih. Dalam rangka menyambut Natal 2024, maka Huria melalui Dewan Diakoni akan melakukan kunjungan kasih kepada jemaat yang sakit menahun dan jemaat yang tidak dapat lagi datang ke gereja. Kunjungan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2024, mulai pukul 8 sampai dengan selesai. 6. Iuran jemaat, kedukaan, dan diakoni sosial Banjar. Untuk mendukung kegiatan dan operasional gereja, dengan ini dimohon dan dihimbau kepada jemaat yang belum menyampaikan persembahan bulanan, iuran kedukaan, yaitu untuk pelayanan peti jenazah dan ambulans sebesar 100.000 per keluarga per tahun, dan persembahan diakoni sosial Banjar agar dapat menyampaikannya melalui Sintua Banjar dan Bendahara Huria atau transfer ke rekening gereja, rekening Bank Mandiri, nomor 1010019552015. Konfirmasi transfer dapat menghubungi Bendahara Huria, Sintua Yahya Bawadi Silalahi.
Warta yang ketujuh, Basar Jemaat Naposo Bulung Kebaktian Sore. Pada hari ini, Minggu, tanggal 24 November 2024, setelah ibadah pagi dan siang, jemaat dapat mengikuti Basar Naposo Bulung dan Kebaktian Sore HKBP Kebayoran Lama berupa basar makanan dan minuman di depan gereja. Marilah kita mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan basar tersebut. Demikian warta jemaat kita. Warta yang tidak dibacakan dapat kita lihat pada warta yang sudah tersedia ataupun melalui link yang sesuai QR Code yang sudah ada. Tuhan Yesus memberkati.
Saudara-saudara seiman, kita telah tiba pada minggu akhir tahun gerejawi. Kembali kita diingatkan bahwa hidup kita akan berakhir, sebab di dunia ini tidak ada yang kekal. Pada minggu akhir tahun gerejawi ini, marilah kita mengenang kembali saudara-saudara kita yang telah meninggal pada 1 tahun gerejawi ini. Kita mengenang mereka bukanlah supaya kita kembali berduka, tetapi supaya kita semakin merasakan bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara. Pada waktunya nanti kita juga akan menuju tempat orang-orang kudus yang telah disediakan oleh Yesus Tuhan kita. Untuk itu, marilah kita mendengarkan nama-nama saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia, yang mendahului kita mulai tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2024. Yang pertama, Dr. Aswin Saur Panggabean, meninggal tanggal 8 Desember 2023. Status Bapak, umur 86 tahun, dari Banjar Bendi Peninggaran. Yang kedua, Romauli Boru Batubara, meninggal tanggal 12 Desember 2023. Status ibu, umur 81 tahun, dari Banjar, Kampung Perigi. Yang ketiga, Rasuna Said Boru Simbolon, meninggal tanggal 24 Desember 2023. Status ibu, umur 90 tahun, Banjar Jurangmangu, Pondok Aren. Keempat, Sintua Insinyur Bangun Jones Silitonga, meninggal 6 Januari 2024. Status Bapak, umur 70 tahun, dari Banjar Jurangmangu, Pondok Aren. 5. Marisi Tiarma Rouli Boru Sitompul, meninggal 14 Januari 2024. Status ibu, umur 92 tahun, dari Banjar Godung. 6. Atur Uli Luciana Boru Manurung, meninggal 26 Januari 2024. Status ibu, umur 46 tahun, dari Banjar Bungur Kostrat. 7. Tariman Manulang, meninggal 24 Februari 2024. Status Bapak, umur 65 tahun, dari Banjar Rempoa Ciputat. 8. Flora Boru Tambunan, meninggal 26 Februari 2024. Status ibu, umur 75 tahun, dari Banjar Godung. Yang ke-9, Sintua Arlina Rosmauli Melinda Boru Pak Pahan, meninggal 16 Maret 2024. Status ibu, umur 63 tahun, dari Banjar Bungur Kostrat. 10. Dermawan Marice Boru Pane, meninggal 16 Maret 2024.
Status ibu, umur 84 tahun, dari Banjar, Jurangmangu, Pondok Aren. 11. Sintua Saur Pangihutan Sianturi, meninggal 23 Maret 2024. Status bapak, umur 83 tahun, dari Banjar, Pondok Cabe. 12. Novita Lasminar Boru Tambunan, meninggal 26 Maret 2024. Status pemudi, umur 31 tahun, dari Banjar, Kampung Perigi. 13. Dewi Rismaya Boru Marpaung, meninggal 7 April 2024. Status ibu, umur 50 tahun, dari Banjar, Bungur Kostrad. 14. Pandapotan Tampu Bolon, meninggal 23 April 2024. Status bapak, umur 69 tahun, Banjar, Jurangmangu, Pondok Aren. 15. Selamat Tambunan, meninggal 8 Mei 2024. Status bapak, umur 72 tahun, dari Banjar Bendi, Peninggaran. 16. Doktrandus Togap Taida Hutapea, meninggal 14 Mei 2024. Status bapak, umur 70 tahun, dari Banjar Bendi, Peninggaran. 17. Evangelis Doktrandus Sihar Maringan Nadeak, meninggal 3 Juni 2024. Status bapak, umur 73 tahun, dari Banjar Bintaro Perdagangan. 18. Doktrandus Parmon Hartson Sinambela, meninggal 12 Juni 2024. Status bapak, umur 59 tahun, Banjar Cidodol Perserahan. 19. Jack Robinson Simamora, meninggal 14 Juli 2024. Status bapak, umur 45 tahun, dari Banjar Ciputat sekitarnya. 20. Cynthia Irene Solissa Boru Simajuntak, meninggal 20 Juli 2024. Status ibu, umur 36 tahun, dari Banjar Ciputat sekitarnya. 21. Sintua Refain Pak Pahan, meninggal 27 Juli 2024. Status bapak, umur 55 tahun, dari Banjar Bintaro Kodam. 22. Arianto Saud Maruli Parlinggoman Sihombing, meninggal 1 Agustus 2024. Status pemuda, umur 61 tahun, dari Banjar Tanah Kusir Kodam. 23. Parto Panjaitan, meninggal 21 Agustus 2024. Status bapak,
umur 65 tahun, dari Banjar Kampung Perigi. 24 Kotan Silain, meninggal 12 September 2024, status Bapak, umur 83 tahun, dari Banjar Bendi Peninggaran. 25 Karnance Buru Silitonga, meninggal 12 Oktober 2024, status Ibu, umur 77 tahun, dari Banjar Pasar Jumat Lebak Bulus. 26 Binsar Napitupulu, meninggal 25 Oktober 2024, status Bapak, umur 76 tahun, dari Banjar Jurang Mangu Pondok Aren. 27 Doktorandus Monang Pasaribu, meninggal 10 November 2024, status Bapak, umur 82 tahun, dari Banjar Bendi Peninggaran. 28 Tony Nahal Hutapea, meninggal 22 November 2024, status Bapak, umur 82 tahun, dari Banjar Ciputat sekitarnya. Dari keseluruhan anggota jemaat kita yang sudah meninggal dunia dalam 1 tahun gerejawi ini berjumlah 28 orang. Dengan pembagian dari setiap status, Bapak 16 orang, Ibu 10 orang, pemuda 1 orang, pemudi 1 orang, berjumlah 28 orang. Kita telah mendengar nama-nama jemaat yang telah meninggal selama 1 tahun gerejawi ini. Marilah kita sejenak mengenang perbuatan baik mereka ketika mereka masih hidup, untuk menjadi inspirasi yang berharga bagi kita. Biarlah juga kita sekaligus memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Nya selama kita masih hidup, supaya tidak sia-sia jika Tuhan masih memperkenankan kita bernafas hingga saat ini. Oleh karena itu, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdiri di tempat kita masing-masing. Kita berdoa.
di tahun baru gerejawi ini, sekaligus peringatan orang meninggal di hari Minggu dalam kebaktian kami ini, Tuhan. Kami syukuri perjalanan hidup kami di dalam 1 tahun gerejawi ini. Seluruh penyertaan Tuhan, kasih Tuhan, nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami masih hidup dan bernafas. Itulah bukti kasih-Mu, Tuhan. Itulah bukti berkat karunia-Mu yang luar biasa yang kami terima. Dan ditambah lagi, Tuhan yang menyertai, melindungi, dan menuntun kami dalam setiap perjalanan hidup kami, dalam setiap aktivitas pekerjaan kami sesuai dengan profesi masing-masing. Tuhan sertai, Tuhan jagai, Tuhan tuntun, dan Tuhan berikan hikmat. Sehingga dengan demikian Tuhan yang memampukan kami melaksanakan, menjalani seluruh kegiatan aktivitas kami kesehariannya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kata ucapan syukur itulah yang mampu kami sampaikan dan ajar dan tuntun kami Tuhan, supaya dua ucapan syukur kami kepada Tuhan, supaya itu dari lubuk hati kami yang paling dalam. Sebab itu yang Tuhan terima. Bukan hanya mulut kami yang memuji Engkau, tetapi hati kami Tuhan, seluruh totalitas hidup kami. Dan pada saat ini juga kami mengingat, mengenang seluruh saudara-saudara kami yang satu iman, yang telah terlebih dahulu Tuhan panggil, yang lebih dahulu meninggal dunia, meninggalkan kami untuk selanjutnya menjalani hari-hari hidup kami, meninggalkan kami di dalam persekutuan kami, kebersamaan kami di tengah gereja-Mu ini, meninggalkan persekutuan kebersamaan di tengah keluarga, dan juga meninggalkan saudara-saudaranya di tengah pekerjaannya masing-masing. Ya Tuhan, sebentar kami mengenang mereka, mengingat mereka. Seperti yang Tuhan firmankan, kami mengingat mereka, bukan berarti kami jadi dikuasai oleh kesedihan, bukan berarti kami putus asa oleh keberpisahan kami dengan saudara kami tersebut. Tetapi Tuhan, kami mengingat mengenang mereka. Tuhan mau katakan bahwa kami juga nantinya akan seperti mereka, supaya kami mengingat hari kematian kami, supaya kami mempersiapkan hati dan pikiran kami, supaya kami takut akan Tuhan dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Kami mengingat mereka yang sudah mendahului kami, yang sudah Tuhan panggil. Kami mau mengingat kebaikan-kebaikan mereka.
Kami tidak mau mengingat keburukan mereka. Karena kami semuanya Tuhan, walaupun kami masih hidup sekarang ini, hidup kami tidak sempurna. Kami penuh dengan kekurangan, kelemahan. Kami juga manusia yang berdosa di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan masih berikan kesempatan ini. Kami mengingat mereka semuanya. Dan sekaligus untuk mengingat hari kematian kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dengan kematian orang-orang yang beriman kepadamu. Dan juga kami aminkan mereka yang telah Tuhan panggil, yang sudah meninggal dunia. Mereka sudah Tuhan tempatkan. Mereka sudah menerima kehidupan yang kekal. Itulah yang akan kami tuju. Dan Tuhan persiapkan hati dan pikiran kami. Supaya kami mempersiapkan semuanya. Untuk menuju yang kami harapkan. Yang kami cita-citakan dari Tuhan. Yang akan Tuhan berikan kepada kami. Kehidupan yang kekal. Untuk seluruh keluarga dari saudara-saudara kami yang sudah meninggal dunia, yang telah dibacakan dan telah kami dengarkan semuanya. Tuhan sertai setiap keluarga, Tuhan tuntun, Tuhan yang menghibur dan Tuhan yang menguatkan mereka supaya iman mereka tetap hidup dan selalu berserah diri kepadamu. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersama. Marilah kita memuliakan Allah, sebab Dia telah menyediakan bagi kita tempat yang damai, yang lebih baik dan lebih indah dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Tempat yang kekal selama-lamanya. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa percaya kepada Tuhan dan menghidupi firman-Nya yang berseru, "Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Amin. Dipersilakan kita duduk kembali.
damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Allah Bapa, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu. Hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi nats khotbah yang akan kita dengarkan dan kita terima sekaligus kita bawa dalam kehidupan kita kesehariannya. Pada hari Minggu ini yang kita sebut, gereja kita tentukan, yaitu Minggu akhir tahun gerejawi sekaligus peringatan orang yang meninggal. Tertulis dalam kitab Daniel pasal 7 dimulai dari ayat 9 sampai dengan ayat 14. Kita ikuti, demikian tertulis. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut, dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku dan bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Demikian firman Tuhan. Peringatan orang meninggal. Kalau kita pikir-pikir, berjumlah 28 orang dibacakan tadi nama-nama yang sudah meninggal dunia. Akan tiba saatnya nama kita pun akan dibacakan juga. Kapankah itu? Tidak ada yang tahu. Artinya akan tiba saatnya, akan berakhir hidup kita dari dunia ini. Dan itulah yang kita yakini dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali untuk menjemput kita.
Untuk itu perlu persiapan. Ada kita yang terus menginginkan terus meninggal dunia, terus mati. Siapa yang takut meninggal dunia? Mayoritas ada rasa takut untuk cepat-cepat meninggal dunia. Sedangkan kita saja, orang Batak, kalau membicarakan sesamanya, temannya, saudaranya yang meninggal dunia, agak rada-rada takut juga. Iya kan? Kalau diteringati sama kita, teman yang kemarin, minggu yang lalu, yang meninggal dunia, bisa saja kita katakan, yang lainlah kita bicarakan. Masa cerita yang meninggal, menyeramkan, menakutkan. Walaupun itu menyeramkan, menakutkan, sesuai ukuran manusia. Tetapi kita harus sukacita bahwa hidup mati kita hanya di tangan Tuhan. Hidup mati kita hanya di tangan Tuhan. Dan itulah pegangan hidup orang yang beriman, yang mempercayai Yesus Kristus dalam hidupnya. Dikatakan tadi yang menakutkan, menyeramkan. Bukan hanya kematian yang menakutkan, menyeramkan. Tetapi kehidupan manusia juga bisa lebih menakutkan dan menyeramkan. Itu berdasar dari nats khotbah ini. Supaya kita mengerti, yaitu ayat 9 sampai ayat 9, Daniel pasal 7 ayat 9 sampai dengan ayat 14 ini. Kita harus baca dulu ayat sebelumnya. Apa yang menjadi latar belakang sehingga muncul, disampaikan nats ini. Karena dikatakan munculnya, yaitu seorang yang dilihat dalam penglihatan mimpi Daniel. Ini artinya bahwa Allah mewahyukan kepada dia apa yang akan terjadi. Dia lihat seorang yang lanjut usia. Dan kalau kita lihat itu dalam tulisan di Alkitab kita, itu huruf besar lanjut usianya. Artinya siapa mau, kepada siapa mau dihunjuk itu, yaitu kepada Allah yang maha besar. Dan disebut lagi anak manusia. Itu pengunjukan kepada Yesus Kristus juru selamat. Di mana yang lanjut usia itu yang mau disebut Allah yang maha besar. Dia meremukkan, dia menghancurkan yang menakutkan, yang menyeramkan tadi. Apa itu yang menyeramkan, menakutkan itu? Di ayat sebelumnya, yaitu ayat 2 sampai dengan ayat 8. Singkatnya seperti ini. Daniel melihat munculnya 4 binatang yang besar, yang menakutkan dan menyeramkan. Dan binatang yang 4 yang menakutkan, yang menyeramkan ini, itu mau melambangkan manusia yang hidup di dunia ini. Binatang yang 4, binatang yang menyeramkan dan menakutkan itu ada 4. Yang pertama dikatakan dalam nats kita, yaitu sebelum, yaitu ayat 2 sampai dengan ayat 8. Ada itu satu binatang seperti singa
Tetapi dia memiliki seperti sayap Raja Wali. Itu yang pertama, seperti singa. Coba kalau kita berhadapan dengan singa. Menyeramkan atau menakutkan apa tidak? Menyeramkan. Satu hal mau digambarkan manusia. Yaitu seperti singa yang memiliki sayap Raja Wali. Yang kedua, dikatakan seperti beruang. Siapa yang tidak takut berhadapan dengan beruang? Binatang buas. Yang ketiga, seperti macan tutul. Kita juga pasti takut kalau kita bertemu dengan tiga binatang buas ini. Karena kita melihat menakutkan dan menyeramkan. Dan hidup kita akan terancam kalau kita sudah berhadapan dengan tiga binatang buas ini. Apalagi kalau kita bertemu dengan binatang yang keempat yang paling menyeramkan dan menakutkan. Dikatakan binatang yang keempat ini yang paling menyeramkan, menakutkan. Dia punya 4 sayap. Dia sangat kuat dan bergigi besar dari besi dan bertanduk 10. Binatang yang keempat yang paling menakutkan, menyeramkan. Binatang ini dilambangkan. Seperti itulah kehidupan manusia yang justru selama hidupnya dia menakutkan dan menyeramkan. Artinya dia tidak peduli. Amanginang dan juga kita semua, kalau dikatakan walaupun 4 binatang yang buas, menakutkan dan menyeramkan ini, hanya satu yang mau disampaikan. Inilah manusia-manusia yang sombong. Dalam nas kita disebutkan. Manusia-manusia yang tinggi hati. Manusia-manusia yang lupa daratan. Manusia-manusia yang tidak peduli kepada sesamanya. Ibarat binatang buas tadi. Manusia-manusia yang tidak punya hati. Manusia-manusia yang tidak peduli dengan persekutuan koinonia. Manusia-manusia yang sombong, yang tidak peduli dengan marturia, bersaksi. Manusia-manusia yang tidak peduli dengan melayani, berdiakoni. Tetapi tinggi hati kesombongannya. Dan ini dilihat oleh Daniel. Melalui apa yang telah disampaikan, diperlihatkan oleh Allah kepada dia. Walaupun mereka pada saat itu berada di dalam pembuangan. Dan Babel beserta penguasanya mencoba menunjukkan kekuasaannya. Menciptakan penindasan, penderitaan kepada umat Allah, umat Israel. Babel menunjukkan kekuasaannya, jabatannya yang luar biasa. Sehingga mereka mencoba mau menginjak-injak umat Allah. Itulah kesombongan mereka. Itulah keangkuhan mereka. Karena apa? Karena walaupun Babel pada saat itu dikatakan mereka adalah salah satu negara yang kuat, negara yang berpengaruh. Tapi mereka tidak sadari bahwa itu adalah di bawah kuasa Tuhan.
bahwa itu adalah pemberian dari Allah. Walaupun manusia punya jabatan dan punya kuasa, itu adalah pemberian Allah. Tidak perlu ada kesombongan, keangkuhan. Apalagi napajago-jagohon, anggar jago. Bersumber dari Allah. Sehingga dalam nats kita ini mau dikatakan bahwa yang duduk di tahta kerajaan, yang lanjut usianya, pakaiannya yang putih, ayat 9, seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali, beribu-ribu melayani dia. Dan berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Datang Daniel mengatakan, ayat 11. Aku terus melihatnya. Karena perkataan-perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Itulah 4 binatang itu. Seperti kata orang Batak, loh, bah, audope no kebat. Saya yang paling punya kuasa. Saya punya jabatan. Saya banyak harta dan lain sebagainya. Itulah yang dilihat Daniel, perkataan-perkataan sombong. Ini diingatkan kepada umat yang percaya kepada Tuhan. Pada hari Minggu ini di mana kita mengingat saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia. Kekuasaan, kekuatan, hal yang menakutkan di dunia ini yang menyeramkan, yang mencoba merusak dunia ini, merusak hidup manusia. Ditundukkan, dikalahkan oleh Tuhan di dalam diri anaknya Yesus Kristus. Artinya semuanya akan dilenyapkan. Tetapi Allah lah yang kekal. Itulah topik minggu kita. Sehingga dikatakan kekuasaan dan kerajaan Allah tidak akan lenyap. Tetapi kekuasaan dan kerajaan dunia ini akan lenyap. Artinya kalau kita hubungkan Amang Inang, saudara-saudaraku, hari Minggu ini kita mengingat saudara kita, sesama kita, teman kita yang sudah meninggal dunia. Muncul satu perkataan, satu istilah, memento mori. Artinya, ingat hari kematianmu. Ingat hari hamamatem. Bahwa tidak ada manusia yang kekal yang selamanya hidup di dunia ini. Makanya dikatakan tadi dalam peringatan itu kita mengingat mereka. Tetapi langsung kita harus mengingat kematian kita juga. Kita lah yang tahu Amang Inang. Kalau misalkan ya besok kematian menjemput kita. Siap apa tidak? Mungkin dalam hati kita mengatakan tunggu dulu Amang Pendeta. Sabar dulu. Atau 2 hari lagi. Tunggu dulu Amang Pendeta, tunggu dulu Tuhan. Sabar dulu, minggu depan saya akan ngawinkan anak. Bisa saja, banyak alasan kita. Tunggu dulu Amang Pendeta. Mumpung enak ini, jabatan ini baru saya terima. Saya nikmati dulu.
Tunggu dulu Tuhan. Ini kekayaan saya baru saya dapatkan. Saya nikmati dulu. Banyak sekali alasan kita untuk menikmati. Bukan berarti kita mau mengatakan itu salah. Tidak. Tetapi jika Tuhan berkehendak kapanpun, persiapkan diri masing-masing. Memento mori. Ingat hari hamamatem. Ingat hari kematianmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Terakhir, anak manusia di hadapan yang lanjut usia tersebut, yang berpakaian putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Anak manusia itu yang disebut Yesus Kristus di hadapan Allah. Allah memberikan kuasa kepadanya, dan itulah yang dikatakan ayat 14. Lalu diberikannya kepadanya. Lalu diberikannya kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Yang mau kita capai, yang mau kita idam-idamkan, yang mau kita cita-citakan, pasti kekuasaan kerajaan yang kekal. Artinya kehidupan yang kekal. Kita mau mendapatkan itu, dan itu adalah karunia Tuhan yang paling besar. Dan kepada siapa dikaruniakan itu? Kepada manusia yang beriman dan percaya kepadanya. Aidang mukis salionon itu hani kehidupan yang kekal kepada manusia yang congkak dan yang sombong. Tetapi Tuhan akan memberikan berkat kehidupan yang kekal, dan itulah perjalanan hidup kita, dan itulah yang kita idam-idamkan. Dan itu adalah bagian dari manusia yang beriman dan percaya kepada Tuhan. Saudara ingin mendapatkan kehidupan yang kekal? Hiduplah di dalam kerendahan hati dan setia di dalam iman kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Hanya Tuhan yang kekal. Dunia ini akan lenyap. Tuntun kami selalu Tuhan dalam hidup kami ini, untuk hidup setia di dalam iman kami, hidup setia di dalam kepercayaan kami kepada Tuhan. Kami tidak menginginkan hidup kami diibaratkan seperti binatang buas yang menakutkan dan menyeramkan sesuai dengan firman-Mu. Lambang kesombongan, supaya hidup kami di dalam berkat-Mu yang luar biasa, kasih-Mu yang luar biasa, dan itu kami imani, sehingga dalam hidup kami akan selalu berterima kasih dan mengucap syukur hanya kepada Tuhan. Biarlah hidup kami ini Tuhan, hidup di bawah perlindungan dan tuntunan-Mu, sehingga hidup kami selalu seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami juga tidak lupa berdoa buat jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Novi
Anggriani Boru Batubara. Sintua Dr. Andes Mulatua Pardede. Nyonya Pepanjaitan Boru Marpaung. Yogi Anes Marsilam Simajuntak. Nyonya Ehu Tahayan Boru Siagian. Nyonya Lydia Sihombing Boru Pasaribu. Hardiman Sitio. Nyonya Sintua Winadadak Boru Pasaribu. Nyonya Sintua Yos Simajuntak Boru Siagian. Nyonya T Siagian Boru Sihaan. Nyonya Saur Mas Delina Butar-butar Boru Sirait. Nyonya E Simajuntak Boru Sibarani. Dr. Andes Eha Pasaribu. Nyonya Novianti Simbolun Boru Sihaan. Nyonya Hahu Tahayan Boru Siagian. Manar Sarbarimbing. Sintua Insinyur MH Sihombing. Sintua Dr. Andes GP Manihuruk. Nyonya Sintua GP Manihuruk Boru Sagala. Iwan BM Tampu Bolon. Ridwan Irianto Situmorang. Dan juga yang tidak kami sebut namanya, dimanapun mereka berada, juga yang berada di dalam satu persekutuan kebaktian kami pada hari Minggu ini tengah gerejamu ini, yang di rumah sakit, semua mereka Tuhan, di dalam kasih-Mu kami serahkan hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan mampukan mereka di dalam setiap sakit penyakit mereka. Supaya tidak satupun dari antara mereka merasa putus asa. Tetapi dengan tuntunan-Mu Tuhan, mereka selalu berserah diri hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Dan dengan kasih-Mu juga kami memohon kepada Tuhan. Tuhan yang memberikan, mengaruniakan kesembuhan dari penyakit mereka masing-masing. Juga kami berdoa buat jemaat-Mu yang menerima kasih berkat-Mu yang luar biasa, yang berulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, berhasil dalam menjalankan usaha pekerjaan kesehariannya sesuai dengan profesi masing-masing. Anak-anak jemaat-Mu yang sudah mendapatkan jodohnya, lahirnya anak di tengah keluarga, dan banyak lagi yang mensukacitakan Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas seluruh berkat-Mu. Dan biarlah setiap orang, setiap jemaat-Mu, setiap keluarga yang menerima berkat-Mu selalu mengucap syukur hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita memuji Tuhan dengan nyanyian kita, sekaligus kita menyerahkan, mengumpulkan persembahan kita. Kita puji Tuhan. Dunia dan semua isinya dan penghuninya.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah Bapa yang kekal dan yang hidup selama-lamanya, hari ini kami mengingat saudara-saudara kami yang sudah meninggal mendahului kami kembali ke sisi-Mu. Engkau yang memegang kunci pintu sorga dan telah membukanya bagi orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini hati kami tersentuh merenungkan akhir hidup kami dan hari kebangkitan kelak. Kami berterima kasih kepadamu karena Tuhan melahirkan kami kembali ke dalam pengharapan yang hidup, sehingga kami dapat dibebaskan beroleh hidup yang kekal. Kami bukanlah berputus asa pada hari peringatan ini, tetapi makin merindukan tempat tujuan akhir hidup kami yang baka. Sudah banyak saudara-saudara dan kekasih kami yang Tuhan panggil kembali ke hadapan-Mu, dan akhir hidup mereka menjadi peringatan bagi kami untuk berpengharapan kepada Tuhan Yesus pada akhir hidup kami masing-masing. Gerakkanlah hati kami agar dapat berbuat teladan yang baik bagi keturunan kami. Berilah penghiburan bagi orang yang sesat dan orang-orang yang berduka cita, agar mereka jangan hanya meratapi kesedihannya dan berputus asa. Baharuilah perhatian mereka agar melihat dan berpengharapan kepadamu di sorga. Berikan Roh Kudus kepada kami yang memberi kesaksian bahwa kami telah menjadi anak-anak-Mu yang menjadi pewaris kerajaan-Mu. Jauhkan dari kami hati yang bimbang dan ragu, agar iman kami tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus, pohon kehidupan, dalam perjalanan keluar dari lembah kegelapan maut. Bila mata kami semakin kabur, bukalah mata hati kami, agar dengan jelas melihat jalan kepada kehidupan yang kekal. Bila lidah kami sudah menjadi keluh dan tidak dapat lagi berkata-kata, kuatkanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengucapkan, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan rohku. Terangilah senantiasa hati kami, agar selalu siap dan waspada, serta tetap tenang untuk menyambut akhir dari hidup kami di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Pulanglah dengan sukacita, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.